Pertama-tama dan paling utama, marilah kita henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, terutama keimanan, yang alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat Zuhur berjamaah, dan insya Allah akan disambung dengan kultum yang akan dibawakan oleh Ustadz Tamrin Lubis. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sering berselawat pada beliau kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya. Ini adalah acara rutin alhamdulillah selama bulan suci Ramadan, dari hari Senin sampai Kamis ada kultum Pak Ustadz. Nanti setelah kultum mungkin ada sesi tanya jawab, dan mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz. Mungkin dari itu aja pengantar dari kami. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama alladzina yabiduna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Shadaqallahul azim. Dan alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Quranul Karim, surah Al-Furqan ayat 63 dan 64. Bapak Ibu para jamaah salat zuhur yang insyaallah tentu kita sama-sama berharap agar kita semua dengan berkah bulan Ramadan ini senantiasa tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu berada dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentu kita merasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini sudah memasuki hari yang ke-11 daripada siam Ramadan kita. Alhamdulillah masih diberikan kepada kita kesempatan, masih dapat bersama-sama menikmati Ramadan ini. Alhamdulillah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Doa kita bersama berharap kepada Allah, semoga mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan sepanjang Ramadan ini mudah-mudahan menjadi ibadah yang makbul, dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan membawa berkah dalam hidup dan kehidupan kita bersama. Kemudian seiring dengan itu tentu salawat salam tiada juga bosan-bosannya kita berharap kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai saat ini kita masih berpegang teguh kepada ajaran dan sunnahnya. Mudah-mudahan kita nanti termasuk umat-umat beliau yang memperoleh keberuntungan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, mendapatkan syafaah daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang-orang yang dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan ini. Tentu kita merasa berbahagia. Kalaulah bagi orang yang dipertemukan Allah bulan Ramadan ini juga tidak dimanfaatkannya untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala,
itu sudah termasuk keterlaluan namanya. Udah kelewat betul. Allah berikan sarana bagi kita, momen yang tepat agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sia-siakan. Berarti mau dengan cara apa lagi Allah memberikan keampunan kepada kita baru bisa kita terima. Ini sebenarnya Ramadan ini adalah bulan maghfirah. Kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah yang tidak pernah lepas daripada dosa. Maka inilah momennya, suasana bulan Ramadan, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah, mengenang dosa yang lampau, berjanji dengan diri kita sendiri untuk tidak mengulang kembali dosa-dosa itu untuk hari-hari berikutnya. Yakin saya Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh beristighfar kepada Allah dalam suasana bulan Ramadan ini, insya Allah Allah membukakan pintu taubat itu kepada kita. Terbukti nanti setelah usai Ramadan ini, tidak akan mungkin kita lagi istilahnya suka melakukan hal-hal yang tidak artinya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti itu. Ini kadang-kadang di Ramadan pun bukannya berhenti daripada dosa, malahan bertambah dosa lagi. Mana puasa ida mengerjakan dosa besar lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka untuk itulah Bapak Ibu perjalanan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berharap kepada kita bersama, mari sama-sama kita upayakanlah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini betul-betul artinya dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita betul-betul berikhtiar sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Artinya berlombalah kamu hambaku untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kamu. Pernah Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, segala kesenangan dalam hidup ini pasti berakhir. Tidak ada yang abadi Ali. Tapi Ali ingat bahwa kesenangan yang abadi itu adalah kesenangan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ali, segala kesusahan, kesengsaraan yang ada di dunia ini pasti juga Ali akan berakhir. Tapi ingat Ali, satu kesengsaraan yang tidak pernah berakhir, kesengsaraan orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan pernah berakhir. Maka untuk itu Ali, kalau seandainya engkau terlanjur melakukan suatu kesalahan, artinya menimbulkan dosa bagi dirimu, cepat-cepatlah Ali bertobat kepada Allah. Jangan tunggu sampai besok Ali. Kenapa ya Rasulullah? Hari esok itu tidak perlu lama. Nabi mengatakan hari esok itu Ali, masafatun ba'idah, adalah waktu yang panjang bagimu. Karena perlu engkau ketahui Ali, bahwa perjalanan mati itu munculnya bagi seseorang hanya antara 1 jam dengan 1 jam. Kalau engkau hidup jam 10 Ali, tidak ada jaminan bagimu masih hidupkah engkau sampai jam 11. Aku khawatir nanti Ali, kau akan menyesal selama-lamanya. Bayangkan Bapak Ibu perjalanan rahmat Allah SWT, apa yang dikatakan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib memang betul. Segala kesengsaraan dalam hidup ini pasti berakhir, Pak. Kesenangan, kebahagiaan pasti berakhir. Tapi kesenangan dalam surga, itulah yang abadi, kata Rasulullah. Tidak akan pernah sirna jika kita betul-betul sudah ditempatkan Allah ke dalam surga itu. Kesengsaraan dalam hidup ini pasti berakhir, tapi kesengsaraan dalam neraka tidak akan pernah berakhir. Maka inilah Bapak Ibu yang harus kita renungkan nasihat Nabi kita kepada Ali bin Abi Thalib. Untuk itu Ali, jika engkau terlanjur melakukan suatu kesalahan, dosa, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Jangan menunggu, nantilah di hari tua saya baru bertobat kepada Allah. Rasulullah mengatakan jangan menunggu sampai besok.
Jangan bertahun-tahun, Pak. Jangan menunggu sampai besok, karena hari esok itu disebut masafatun ba'idah, waktu yang panjang bagimu Ali. Karena perjalanan mati seseorang itu hanya antara 1 jam dengan 1 jam. Kau hidup jam 10, tidak ada jaminan bagimu masih hidupkah engkau jam 11. Sama dengan kondisi kita sekarang ini. Sekarang ini hari yang ke-11 bulan Ramadan. Harapan kita Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Kita isi Ramadan ini nanti sampai iddahnya. Artinya kita bertakbir, membuktikan rasa syukur kepada Allah. Tapi ini hanya sekedar harapan, belum tentu sampaikah kita ke penghujung Ramadan ini. Apakah besok, mungkin sore nanti, hidup yang indah yang kita rasakan ini akan kita akhiri. Karena tidak tahu kita. Karena itu semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui, tidak ada syarat mati itu Bapak Ibu harus sakit dulu, tidak ada itu. Tidak ada persyaratan dibuat Allah itu. Harus sakit kami dulu baru mati. Kemudian tidak ada juga syarat mati itu harus tua dulu baru mati, tidak ada. Kita udah melihat sendiri kan, tua muda, separuh baya berangkat. Kalau sudah sampai ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah berhati-hati kita saudaraku dalam hidup ini. Maka momen Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk banyak beristighfar kepada Allah, karena dosa inilah saudaraku yang menyusahkan hidup kita di dunia dan menyusahkan hidup kita nanti pada kehidupan hari yang terakhir. Kalaulah dosa ini sudah terampun di sisi Allah, insya Allah nyaman perjalanan hidup kita. Hati ini akan tenteram dan tenang. Berusaha tenang kemanapun kita Bapak Ibu, tenang, aman. Ya. Kemudian kalau sudah terhapus dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita hidayah, memudahkan kita di dalam beribadah kepada Allah. Tidak selalu menunda-nunda waktu. Kadang-kadang sudah suhur, selesaikan dulu dari sini ke sana. Kalau umpamanya dia pekebun, padahal seharusnya tidak, sebelum waktu tinggalkan dulu. Karena kita sudah mendengar setiap Jumat khatib itu di sini Pak, di mimbarnya ini selalu setiap khatib mengatakan innallaha ya'muru bil adl. Sungguhnya Allah memerintahkan kamu agar kamu berlaku adil. Adil kamu terhadap Tuhan kamu, adil kamu terhadap diri kamu, adil kamu terhadap sesama kamu, dan adil kamu terhadap lingkungan kamu. Bagaimana adil terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kita harus siap mampu mengutamakan hak Allah dibanding kepentingan diri kita sendiri, mengutamakan ridho Allah daripada keinginan hawa nafsu kita sendiri. Ini yang susah ini kan. Biasanya kita selalu mengutamakan hawa nafsu, membelakangkan kepentingan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya tidak. Dulukan dulu hak Allah, baru hak kita. Kalau saatnya tiba waktu panggilan Allah, tinggalkan. Karena pada hakikatnya kita angkat takbiratul ihram, kita datang ke masjid ataupun di rumah kita sendiri, kita angkat tangan kita bertentangan dengan dua bahu kita sebagaimana yang dirasakan dilakukan oleh Nabi kita bersama sallam. Maka telapak tangan kita menghadap ke depan. Apa artinya itu? Para ulama mengatakan kita angkat kedua tangan kita mengucapkan selamat tinggal urusan duniaku, aku menghadap dulu kepada Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkannya semua. Mari kisahkan itulah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Toha. Apa dikatakan Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Musa adalah Allah, tidak ada Tuhan Musa kecuali aku, sembah olehmu akan daku, dirikan solat Musa untuk mengingat aku. Berarti jelas bagi kita, aqimis sholata li dzikri, dirikan solat untuk mengingat aku, bukan mengingat yang lain. Ini yang kadang-kadang maka disebutkan itu kalau orang-orang sufi ya betul-betul kontak batin mereka itu ya benar-benar begitu mengangkat takbiratul ihram, maka ingatan mereka fokus hanya kepada Allah.
Karena apa? Di dalam satu ketika Nabi kita SAW didatangi oleh malaikat Jibril, ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi, "Ya Muhammad, terangkan kepadaku tentang ihsan itu." Dijawab Nabi, "Wa anta budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Jika engkau menyembah kepada Allah seolah-olah Allah itu berada di hadapanmu, tidak sanggup engkau seperti itu, maka engkau harus meyakini Allah itu melihat gerak-gerikmu. Bahkan apa? Ingatan hatimu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan itulah kalau kita solat, aqimil sholata li zikri, dirikan solat untuk mengingat aku, maka buanglah ingatan kepada yang lain. Fokuslah, tataplah dan pandanglah tempat sujudmu. Jangan pedamkan matamu. Ingatlah, anggaplah engkau berhadapan dengan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah kita berhadap kepadanya. Itu suatu kesenangan. Maka sebab itu Nabi kita pernah ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, kami ingin tahu dan bertanya kepadamu ya Rasulullah, apakah ada surga dalam kehidupan dunia ini, kesenangan yang betul-betul walaupun tidak secara hakiki?" Menurut hemat saya, kata Nabi, kesenangan bagiku saat aku bermain dengan cucuku, aku bahagia. Kesenangan bagiku saat aku sedang bercengkerama dengan istriku, aku bahagia. Tapi ada puncak yang paling luar biasa bahagianya saat aku berhadapan dengan Rabbku Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendirikan salat. Kita kadang-kadang tidak. Pas diangkat takbiratul ihram, yang tidak perlu diingat itu yang diingat, Pak. Itu yang muncul kan? Apalagi orang itu, Bapak Ibu pencinta rahmatillah, setannya itu kan, apalagi gemar menonton HP kan? Menengok situs-situs yang tidak benar. Ya udah jelas itu, Pak. Pasti menjelma. Itulah pintarnya setan tuh. Kalau kita melihat di HP itu gambar seorang perempuan yang tidak berpakaian, maka jelaslah di hadapan pandangan mata kita saat sholat itu yang cepat muncul. Maka itu bahayanya itu. Maksudkan itu hal-hal yang seperti itu harus dijauhi, Pak. Karena setan itu luar biasa. Keinginan nafsu ini memang betul-betul dia tahu. Kalau kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar seperti itu, lalu pandangan mata kita ke tempat sujud, membayang foto yang seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana Pak solat kita? Solat namanya itu, Pak. Saya rasa tidak lagi kan. Udah berpaling ingatan kita, malahan mengingat sesuatu yang tidak benar. Maka sebab itu Bapak Ibu, kalau kita sudah istilahnya yang namanya solat, langsung pandangan mata kita ke tempat sujud, ingatan kita tidak ada kecuali Allah. Maka disebabkan itu kalau orang-orang sufi, di hati mereka itu sudah tertanam apa? Allah itu. Walaupun mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi detak-detak jantung mereka, jantung kolbu itu tetap Allah. Itulah hebatnya Bapak Ibu. Maka sebab itu perlu latihan. Kalau saya dulu Bapak Ibu belajar sama guru saya, sebutlah Allah itu sekuat-kuatnya, tapi jangan kedengaran bagi telingamu. Itu Pak dipraktekkannya. Sebutlah asma Allah itu sekuat-kuatnya, tapi tidak sempat kedengaran bagi telingamu. Berarti bukan mulut yang bicara, kaulah yang bicara. Siapa kau? Kaulah yang datang dari Allah SWT, dan kau jugalah yang kembali kepada Allah. Kalau jasadmu ini sudah jelas, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah ini kuciptakan jasadmu ini, kepada tanah ini kukembalikan kamu, dan dari tanah ini nanti akan kubangkitkan kamu kembali, kata Allah. Tapi ruh kita itulah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dititipkan, dipertaruhkan Allah dalam jasad kita ini. Maka inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan perjalanan hidup kita ini. Bisa kita megang, bisa kita istilahnya berjalan. Karena itulah, siapa yang ngasih itu kepada kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar dan pantaslah seorang hamba kalau dia merasa dirinya lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, maka tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita berikhtiar untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita jauhilah apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahnya
laksanakan dengan sebaik-baiknya. Doa kita pun selalu kita panjatkan kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang maha kuasa atas segala-galanya, Zat yang maha pengampun. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosaku, ampun dosa kedua orang tuaku. Kemudian ya Allah, cabut dari pikiran dan hatiku ini keinginan berbuat maksiat kepadamu ya Allah, dan tancapkan di hatiku kesenangan beribadah kepadamu ya Allah. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini Bapak Ibu. Maka disebabkan itu Bapak Ibu perjalanan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai Allah itu, orang-orang yang disayangi Allah itu dalam ayat yang tadi, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu, siapa itu? Orang-orang yang apabila mereka itu berjalan, mereka selalu rendah hati. Itu tandanya orang yang beriman, Pak. Walaupun dia punya kelebihan banyak dalam hidup ini, tapi tidak sombong dia, karena yakin dia adalah hamba yang lemah. Semua apa yang dia peroleh dalam hidup ini titipan Allah sementara. Besok lusa akan dia tinggalkan. Kalau dia tidak meninggalkan, harta milik, pangkat, jabatan yang dia sandang itu akan meninggalkan dia, pasti. Karena ada masanya masa pensiun. Ada yang tidak sempat pensiun, dipanggil Allah dia duluan, tinggal. Maksudkan itu Allah mengatakan, wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqo. Apa yang sudah kamu peroleh dalam hidup ini hambaku pasti akan lenyap. Tidak akan mungkin ada berkekalan dengan kamu. Tidak kamu meninggalkan dia, dia akan meninggalkan kamu. Itulah yang sudah kita rasakan dalam hidup ini. Maka untuk itulah Bapak Ibu perjalanan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang betul-betul dicintai Allah itu apabila berjalan di muka bumi, sekalipun dia punya kelebihan diberikan Allah dalam hidup ini, tapi dia tidak pernah merasa sombong. Dia adalah selalu rendah hati. Apabila datang orang-orang yang jahil menyapa mereka, bahkan kadang-kadang menghina-hina mereka, tapi mereka selalu mengucapkan kata-kata keselamatan. Mudah-mudahan engkau tetap diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan engkau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan mereka mempergunakan malam-malam hari itu beribadah kepada Tuhannya dalam keadaan sujud dan berdiri. Itulah hebatnya Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang betul-betul Bapak Ibu perjalanan rahmati Allah Subhanahu wa taala memiliki rendah hati, itu adalah orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman, dan ciri-ciri yang beriman inilah yang nanti cikal bakal yang bahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sebuah hadis Nabi kita besar Muhammad SAW. Dikatakan Nabi kita besar Muhammad SAW dalam kitab Durratun Nasihin, di situ dijelaskannya Bapak Ibu perjalanan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia ini 8 sifat. 4 sifat adalah sifat menjadi penghuni surga, dan 4 sifat daripadanya adalah 4 sifat yang bakal menjadi penghuni neraka. Yang pertama kata Nabi, wajahun malihun, wajah yang selalu ceria. Cerian dalam maksud apa? Selalu simpatik dengan sesama, tidak ada perasaan sombong Bapak Ibu. Pokoknya apa? Walaupun tidak dikenal dia, ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita kadang-kadang kalau ketemu dengan ustadz baru kita assalamualaikum kan. Masuk ke rumah kita sendiri kadang-kadang kita tidak memberi salam, langsung nyelonong baik kan. Padahal apa? Istri ada, anak ada. Sekalipun tidak ada orang di situ Bapak Ibu, ya kita tetap mengucapkan salam kan, walaupun rumah kita sendiri. Apalagi sama kita ketemu. Jadi orang-orang yang betul-betul memiliki wajah yang ceria, senang melihat orang yang lain, tidak ada rasa cemberut. Itu tanda-tanda itu Pak, orang yang bakal bahagia. Kemudian yang kedua, lisanun fasihun, memiliki lidah yang betul-betul terpelihara, tidak asal bunyi, tidak asal ngomong. Apalagi suasana bulan Ramadan seperti ini kan. Jadi banyak umat Islam itu di bulan Ramadan ini yang gagal Pak. Banyak yang gagal ini. Kenapa gagal? Karena dikatakan ulama-ulama salafus sholihin 300 tahun mereka itu setelah wafat Nabi kita besar Muhammad SAW, katanya apa? Siam Ramadan itu dibagi dengan 3 tingkatan. Tingkat yang pertama siamnya orang yang awam, keduanya siamnya orang yang utama, ketiganya siamnya orang yang terutama.
Bagaimana siam orang yang awam? Siam orang yang awam itu dia sanggup menjaga perutnya dan kemaluannya daripada pelampiasan hawa nafsu. Itu namanya siam yang awam. Nah, kalau makan minum tidak berhubungan dengan keluarganya, itu bisa dia jaga, Pak. Bisa dia jaga. Itu sebatas siamnya orang yang awam. Ini yang dikatakan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Banyak di antara umatku itu yang berpuasa, tapi puasa mereka itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali hanya menahan lapar dan haus. Kenapa? Karena tidak menjaga. Lisan tidak dijaga. Padahal apa dikatakan Nabi? Hum satu asya atukhbitu shaum. Ada 5 hal yang membatalkan nilai Ramadan itu. Termasuk apa? Al-kadzibu. Pertama, dusta. Jangan berbohong. Ini di bulan Ramadan bohong. Karena manusia ini kalau untuk untung tahan dia berbohong, tapi kalau untuk rugi jujur dia, Pak. Tapi kalau untung berbohong dia. Tapi kalau untuk rugi dirinya, jujur dia tuh. Jadi harus dijaga, jangan berbohong. Kemudian apa lagi? Jangan ghibah, kata Nabi. Jangan membicarakan aib orang di balik belakangnya. Kalau terang-terangan tidak berani kita. Di belakangnya kita gosip dia. Kita bicarakan buruk-buruk keburukannya. Kita jelek-jelekkan dia. Batal nilai Ramadan kita. Sia-sia, tidak bermakna. Jadi bagaimana yang kedua? Ramadan yang utama itu, Ramadan yang utama adalah Ramadannya ataupun siamnya orang-orang yang solihin. Bagaimana siam orang yang solihin? Mereka sanggup menjaga anggota tubuh mereka dari para hal-hal yang tidak dibenarkan syariat Islam, artinya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk itu, Pak, berbohong, menggibah. Kemudian tidak boleh juga dendam. Apa itu dendam? Dendam pada saat berbuka. Makan kekenyangan. Itu juga hilang nilai Ramadan kita. Jangan. Kadang-kadang ada yang seperti itu kan. Udah makan kenyang, habis selesai makan kenyang, merokok sampai 3 batang. Itu namanya dendam. Melampiaskannya pada saat berbuka. Itu tidak benar itu. Karena wadah yang paling dibenci Allah adalah perut seorang muslim yang dipenuhinya dengan makanan, walaupun makanan yang halal, pada saat berbuka. Allah tidak suka itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak suka juga seorang hamba meninggalkan makan dan minumnya kalau dia tidak bisa menjaga puasanya itu minal laqwi warropas. Artinya mengutarakan omongan-omongan yang tidak benar, apalagi menggunjing, membicarakan aib orang lain, berdusta. Semuanya itu adalah membatalkan nilai-nilai Ramadan kita. Maka untuk itulah Bapak Ibu perjalanan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mari sama-sama kita jagalah. Ini masih ada 19 hari lagi kan? Ya, kita jagalah untuk ke depan. Jangan tinggal litaknya aja. Litak puasa ini. Dari terbit fajar sampai istilahnya apa kan? Sampai terbenam matahari. Kalau ada orang yang mengatakan lita puasa, tidak ada, mana lita? Buktinya lita. Mana ada yang cerah mukanya yang hadir ini? Tidak mengantuk aja. Apalagi ketemu di pasar, panas terik matahari, mana? Orang yang merokok banyak puluh di tengah pasar tuh kan, tambah berat. Tapi kalau yang beriman maka sebabkan itu puasa itu 3 tingkatan. Apa yang tingkat yang terakhir? Puasa yang terutama. Siapa itu? Ini model-model kita ini tidak sanggup, karena yang puasa itu adalah hati mereka. Siapa itu? Tingkatan para nabi dan rasul, aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang siddiqin. Nah, kita yang nomor 2 ini pun jadilah, ya, kita jaga tutur kata kita jaga pandangan mata kita, ya. Ini kadang-kadang seharian tahan dia nonton HP. Kalau nonton yang ngaji, lihat dengar orang yang ngaji masih mendingan. Tapi biasanya setan itu sudah seperti itu. Bahwa setan itu innan nafsa la ammaratun bisu.
Kesenangan nafsu itu pun selalu hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah. Kalau yang bagus-bagus jarang dia mau itu. Yang bertentangan dengan aturan Allah, itu kesenangan dia, itu nafsu. Nafsu ini yang payah kita. Kalau setan ini tidak puluh. Apalagi dikatakan Nabi Ramadan ini setan itu dibelenggu. Tapi nafsu mana? Nafsu ini yang kuat ini. Maka disebutkan itu kata Nabi kita besar Muhammad SAW, musuhmu yang paling berat dalam dirimu adalah nafsumu yang ada di antara dua lambungmu, kata Nabi. Memang betul tuh. Itu yang paling berat. Kehendaknya banyak. Kehendaknya banyak itu. Cukup tidak pernah. Kurang terus. Ya tengoklah Pak. Banyak manusia ini kan kurang terus. Ujungnya model itulah. Udah banyak kita lihat kan. Barusan keluar dari penjara masuk lagi. Nah, itu karena tidak cukup itu. Jadi yang enak hidup ini bagaimana Bapak Ibu? Hidup dalam keadaan qanaah. Itulah takwa itu yang diharapkan dalam Ramadan ini. Kalau sudah qanaah mampu mencukupkan apa yang sudah dapat dia hasilkan. Itu yang enak itu. Senang Pak. Kemanapun kita pergi senang, saat hidup kita senang, menjelang mati pun enak. Mati kita tambah enak lagi. Kalau sudah kita mati Bapak Ibu dalam keadaan beriman kepada Allah, kenapa tidak cepat mati seperti ini? Jauh lebih senang di sini daripada di dunia. Memang betul. Di dunia ini siapa yang senang Pak? Siapa yang senang di dunia ini? Tidak ada itu Pak. Susah sekali ini. Apalagi kondisi sekarang kan. Karena apa? Kurang. Walaupun besar gajinya, pengeluarannya banyak. Ya jelas itu. Tidak cukup juga. Kalau si Polan kecil gajinya, anak-anaknya SMA-nya di Indonesia, perguruan tinggi Indonesia. Tapi kalau dua tidak istilahnya udah banyak duitnya, anaknya Australia, ke Jerman, Amerika kan. Ya pengeluarannya banyak. Hitung-hitung gaji tidak cukup. Terpaksa meloncat-loncat kan. Itu yang bahaya itu. Hidup ini tidak sebatas ini kan. Bakal mati. Jadi memikirkan bakal mati inilah kalau kita umat Islam ini Bapak Ibu harus ada remnya dalam perjalanan hidup ini. Ya sekalipun indah kita lihat orang yang senang, bahagia, duitnya banyak, mobilnya mewah, tidak ada juga Pak yang senang di sinilah. Semua orang Bapak Ibu ingin hidup bahagia. Tidak ada. Secara pribadi, secara individu, secara istilahnya kelompok, semua ingin bahagia. Tapi satu kebahagiaan sudah dipatokkan Allah dalam surah Ar-Ra'd, innal ladzina amanu wa amilus sholihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Itu janji Allah itu. Sungguh orang yang bahagia itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Kujamin hidup mereka, kalau mereka benar-benar beriman kepadaku, kujamin pasti hidup mereka bahagia dunia dan akhirat. Tempat kembali mereka memang kusiapkan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Tengok dalam surah Ar-Ra'd ayat 29. Itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, Pak. Tidak muluk-muluk itu. Jadi maka disebutkan itu jangan kita berpikir, jadilah orang kaya tapi beriman. Jadilah pejabat tapi pejabat yang beriman. Petani yang beriman. Sama sekali petani pun banyak. Pedagang yang beriman. Kalau tidak beriman, mengurangi sukatan dan timbangan. Tidak peduli dia Ramadan jadi, tetap dikuranginya sukatan dan timbangan. Padahal apalah hasil yang didapat Pak mengurangi sukatan dan timbangan itu? Dikit, puasa kita batal. Nilainya tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena membohongi orang banyak. Di akhirat nanti Pak, berapa banyak orang yang kita rugikan akan diselesaikan nanti dia hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak takut kita dengan hal itu? Itu kan nanti Pak Lubis. Yang penting sekarang dulu. Kalau cara berpikir kita seperti itu ya silakan. Tidak jadi masalah kan? Ya, kita ini sebatas mengingatkan sama, bukan mengingatkan Bapak dan Ibu. Saya pun mengingatkan diri saya sendiri. Jadi Bapak Ibu perjalanan rahmatin Allah SWT, marilah sama-sama kita berikhtiar. Pertama tadi wajah yang ceria, kemudian yang kedua mempunyai lidah yang fasih, kemudian qalbun taqiyun, hati yang benar bertakwa kepada Allah, bukan hanya penampilan dan ucapan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah yadun sahiyun, tangan yang murah, senang berbagi dengan sesama. Orang yang seperti itulah cikal bakal penghuni surga itu.
Kalau penghuni neraka adalah wajahun abis, muka yang masam, selalu cemberut. Nengok mukanya aja tidak ada rasa persahabatan. Ketemu aja dengan orangnya itu kan, ditengok wajahnya aja tidak ada rasa persahabatan. Kemudian apa lagi? Lisan yang kasar, selalu apa? Istilahnya berkata kasar dengan orang lain. Kemudian yang ketiga bakal penghuni neraka itu adalah hati yang disebut kolbun sadid, hati yang kereh. Kereh, bayangkanlah itu, tidak pernah mengalah. Pokoknya mempertahankan yang batil pun tahan dia. Padahal ini ternyata batil dipertahankannya itu. Kemudian yang terakhir, yadun bakhilun, tangan yang kikir. Dia punya segalanya tapi kikir tangannya. Dalam surah Al-Hadid dikatakan Allah, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dia sudah kikir mengajak orang yang lain jadi lagi untuk menjadi kikir. Itu kelewat banget itu. Dia udah kikir, diajaknya pula orang lain agar kikir. Itu udah kelewat itu. Dikatakan Allah dalam surah Al-Hadid. Jadi orang yang seperti itu udah jelas Bapak Ibu tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Murah hati, senang berbagi dengan sesama kita, insyaallah itulah orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita berikhtiarlah sepanjang Ramadan ini sebelum berakhir dia. Kita pun mumpung masih diberikan Allah kesempatan bagi kita, mari kita manfaatkan dengan banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan pada Ramadan 1446 Hijriah ini kesempatan yang baik bagi kita, terbuka bagi kita pintu taubat sehingga dosa-dosa kita artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita mati dosa sudah terampun, selamat tinggal dunia tempat susah, aku menemui kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa mungkin indah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Kira-kira kalau tidak ada selesai. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahan kepada kami. Semoga ini bisa kita laksanakan setiap harinya menjelang akhir hidup kami. Yang perlu kami pertanyakan Pak Ustadz terkait dengan sholat. Kita sholat ini kan yang utama Al-Fatihahnya. Kadang-kadang kita ini kalau kita bicara dengan pembacaan Al-Fatihah, tentu dengan harakat dan panjang pendeknya kan belum tentu, dan itu mengakibatkan artinya pun berbeda. Nah, bagaimana nilai ibadah kita dengan pembacaan ayat Al-Fatihah tadi ini tidak pas, sedangkan kita umurkan semakin lewat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita akil balik ini umur 13 ya? 15. Nah, 15 sampai akhir hayat kita. Belum tentu juga kita itu akil balik langsung sholat. Nah, dengan tingkat hidayah yang kita terima di akhir masa-masa tua kita dapat hidayah, disitulah kita tekun untuk melaksanakan ibadah. Bagaimana menggantikan sholat-sholat kita yang sebelum-sebelumnya itu? Nah, mohon pemberitahuan dan pencerahannya Pak Ustadz. Itu aja yang kami tanyakan. Ada 2 poin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai masalah bacaan suratul Fatihah, memang benar itu. Qiraatil Fatihah itu memang satu rukun qauli dalam sholat kan. Jadi bacaan suratul Fatihah itu, sedangkan dalam Al-Quran dikatakan Allah warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil, cukup makhrij dan tajwidnya, artinya panjang pendeknya kan.
Yang panjang bahasa panjang, yang tidak panjang dibaca. Mana idgham, mana ikhfa, mana ishar, semuanya harus dikuasai. Nah, jadi bagaimana kalau kayak saya sholat sementara ngaji Quran juga tidak bisa? Ya, bagaimana? Ya, harus, itulah wajib belajar. Tapi di hari tua saya ini, saya udah berkali-kali itu mengajari orang. Nah, di Bengkulu ini juga, di kampung juga dulu, yang tua-tua sulit. Tapi tidak apa, jangan nafikan belajar, itu aja Pak. Jangan pernah nafikan belajar. Jangan Anda beranggapan bahwa Fatihah Anda itu sudah benar. Jangan. Saya sendiri Pak, begitu tahun 2023 yang lalu, pergi ke Makkah kan, sampai di Madinah, saya tengok ada syekh di situ duduk antara maghrib dan isya kan, duduk dia, saya mendekat, saya minta, tolong didengarkan dulu bacaan Fatihah saya. Saya baca suratul Fatihah itu banyak salahnya Pak. Padahal perasaan saya sini hebat saya. Udah hebat perasaan saya baca Fatihah, menurut saya kan. Tapi ternyata di situ Pak, belum katanya. Diluruskannya baru saya baca, baru mantap katanya. Padahal saya tengok kawan saya ini berdatangan, ada orang-orang apa, orang-orang kulit hitam, mereka tidak ada salahnya, bagus. Walaupun kulitnya hitam Pak, maksudkan itu Allah mengatakan dia tidak memandang kulitnya, tidak memandang wajahnya, yang dipandangnya ketakwaannya. Jadi kita jangan merasa bahwa kita sudah bagus Fatihah kita, tetap kita Pak belajar. Jangan nafikan belajar, agar jangan kita kena hukum bahwa kita merasa sudah pintar, kita tidak mau belajar, kita nafikan belajar. Itulah yang menimbulkan dosa itu. Tapi kalau masih kita tetap baca Quran, itu juga seperti itu, tetap dalam tahap belajar. Akhirnya kita mati, tidak dibebani kita dosa, karena kita sudah berikhtiar. Cuman sebatas itulah kemampuan kita. Kemudian yang kedua tadi, masalah solat yang kita tinggalkan. Memang betul itu Pak. Mulai daripada kita dewasa, usia 15 tahun, kalau laki-laki. Kalau perempuan, semenjak dia berhalangan, sudah diwajibkan artinya solat itu. Jadi kalau perempuan itu bisa 9 tahun usianya kan, bisa, tergantung pertumbuhan badannya kan. Jadi wajib. Jadi kalau kita ditanya, memang betul itu. Berapa banyak orang yang meninggalkan solat kalau dihitung sejak dari dia dewasa Pak, mungkin lebih banyak yang tinggal daripada yang dilaksanakan. Tapi disebabkan itulah, kalau ulama-ulama sufi mengatakan, ya tandanya kita artinya hutang wajib dibayar. Kalau memang Anda meninggalkan solat Anda, mulai dari hitung, tapi tidak terhitung lagi Pak. Ya kita tanya ulama-ulama itu, tidak terhitung lagi. Banyaknya pokoknya apa? Ya kalau memang engkau berikhtiar, laksanakanlah solat itu 2 kali dalam satu waktu. Kalau memang engkau hendak menggantinya, toh pun tidak bisa engkau menggantinya, tapi iringilah amal yang wajib itu dengan yang sunat. Membuka kebaikan, artinya tingkatkan solat malamnya. Pokoknya yang wajibnya pun jangan pernah tinggalkan lagi. Mungkin mudah-mudahan nanti keburukanmu itu akan diganti. Kemudian banyak niat solat yang ditinggalkan itu tidak pernah saya ganti. Bagaimana caranya itu? Bertubatlah kepada Allah SWT dengan tubatan nasuha. Karena jelas dalam surah Al-Furqan dikatakan Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi kalau orang itu sudah betul-betul bertobat kepada Allah, beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tidak dia ingkari lagi, sejak itu dia betul-betul sadar sepenuhnya, maka ulaika, Allah gantilah dosa yang dia lakukan selama ini, Allah tukar semuanya dengan kebaikan. Karena Allah itu bersifat Ghafurur Rahimah, Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kurang apa lagi baiknya Allah itu kepada kita Pak? Itu aja yang tidak mau. Cukup Pak kebaikan Allah itu kepada kita. Apa yang kita dapat dalam hidup ini? Semua pemberian Dia, dari ujung rambut ke ujung kaki. Tidak pernah Dia minta apa-apa dengan kita.
Mau sholat kamu silakan sholat, tidak kamu sholat terserah kamu lah. Mau muslim kamu silakan jadi muslim, mau kafir kamu silakan jadi kafir, terserah kamu sendiri. Tapi ingat, kalau kamu engkar kepadaku, tunggu, pasti kamu rasakan akibatnya nanti. Disitulah nanti baru manusia itu menangis kan. Rabbana abasorna, ya Tuhan kami sekarang kami telah melihat nerakamu itu luar biasa asap dan siksanya. Kami sekarang sadar meyakini bahwa benar betul-betul apa yang kau utarakan itu lewat Rasulmu. Hari ini ya Allah kami minta tolong kembalikan kami kembali ke alam dunia. Kami sadar-sadarnya. Apa dijawab Allah? Walau si'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami menghendaki seluruh umat manusia itu bisa kami kehendaki menjadi muslim semua. Apa sih payahnya bagi Allah? Bisa di hidayahnya Allah. Tapi kami telah menetapkan bahwa neraka jahanam itu akan kami penuhi jin dan manusia yang memang tidak patuh atas aturan kami. Kamu minta ingin dikembalikan, fazuku bimana situm liqa'a yaumikum hadza. Kata Allah, sekarang rasainlah asapku ini karena ini ulah kamu semasa kamu hidup dalam kehidupan dunia. Kuutus Rasul kepada kamu, tidak kamu dengarkan. Rasul itu kuwahyukan ayat-ayatku, tidak kamu dengarkan. Ya berarti hari ini kamu melawan kepadaku, udah jebloskan mereka ke neraka. Selesai sudah, Pak. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Nangis meraung itulah. Bayangkan neraka itu kedalamannya, luar biasa, Pak. Cuman kita orang yang muslim, sepanjang la ilaha illallah itu tidak pernah hilang dari ingatan kita, Bapak Ibu. Walaupun banyak dosa kita, ujung-ujungnya masih juga masuk surga. Terakhir-terakhirnya. Tapi dirajam dulu kan. Tapi orang kafir udah jelas, tidak akan pernah mereka merasakan kenikmatan lagi. Maka untuk itulah Bapak Ibu percaya rahmati Allah SWT. Kalau kita berpikir tidak kita mau singgah-singgah kan, kalau bisa lewat titian Shiratal Mustaqim langsung berangkat menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini semuanya bisa diusahakan sepanjang hidup. Dalam artian ikuti aturan yang dibuat Allah, karena aturan itu dibuat Allah bukan kepentingan Allah di situ, tapi kepentingan untuk manusia itu sendiri. Kita sadar itu, Pak. Hukum-hukum yang dibuat Allah ini bukan hukum untuk kepentingan Allah. Haram ini tidak kepentingan Allah. Mau kamu makan ya terserah. Itu nunggu neraka. Kamu tidak yakin neraka itu, nanti kamu menyesal. Banyak yang tidak yakin kan. Saya ada ketemu itu. Padahal anggota DPR dia. Mau ini cara berpikirnya anggota DPR gitu pikiran saya. Apa ini ada neraka itu Pak Lubis? Apa ini sekedar mengancam-ancam aja Tuhan? Tidak ada, dia ancam-ancam Tuhan. Untuk apa dia mencam-ancamnya? Dia yang berbuat sekehendaknya. Entah apa dia ancam-ancam? Tidak ada. Memang disampaikannya demi untuk kepentingan manusia itu sendiri, agar manusia itu nanti jangan menyesal setelah kembali kepada Allah. Kira-kira gitu, Pak. Ada lagi? Cukup. Habis kan? Satu lagi. Keimanan tadi seperti yang saya sampaikan, kan kita nggak tahu kapan tadi saya sampaikan kapan kita matinya, Ustaz ya. Kapan matinya, sedang apa, itu yang kita khawatirkan, menjaga lisan kita maupun aktivitas kita. Karena pada saat kita kumpul sama di masjid misalnya, itu mungkin kita bisa langsung dapat casnya, Ustaz. Tapi begitu di luar kadang-kadang terlupa lagi, karena kita tentu pengen juga di keluarga atau di pekerjaan kan pengen prestasi bagus juga. Menjaga itu gimana, Ustaz? Akhirnya maksudnya mengharap adalah husnul khotimah, menjaga supaya kita tetap dalam kesolehan tadi, dan pada saat dipanggil tentunya tadi berharap adalah la ilaha illallah tadi. Mohon izin, Ustaz, itu saja jawab saya. Yang jelas kan, karena lebih untuk menjaga keimanan lebih bagus berkawan dengan orang yang sedikit
tapi membawa kita kepada kebaikan, daripada berkawan dengan orang banyak yang membawa kita kepada tidak benar. Jadi kadang-kadang kan perkawanan ini yang kadang-kadang tidak apa, minumlah, tidak usah banyak-banyak, dikit baik, tidak sempat mabuk nanti. Kita pula kadang-kadang ya coba-cobalah. Itu sebenarnya karena malu dengan kawan. Jangan. Kalau kita betul-betul konsekuen sebagai seorang muslim mukmin, ya kalau yang namanya haram saya jauhi, walaupun terasing saya. Memang pada akhirnya nanti dikatakan Nabi kita SAW, begitulah umat Islam ini, Pak, akan terasing nanti. Orang yang betul-betul mengamalkan Islam akan asing di mata orang nanti. Sebagaimana datangnya dulu Islam ini pun begitu, asing di mata orang-orang kafir itu. Datang ke Makkah, Islam itu asing menurut pandangan mereka. Nanti pun pada akhirnya di akhir zaman ini akan terasa asing, Pak. Orang yang rajin sholat nanti asing. Orang yang tidak sholat justru itu yang disenangi orang. Perampok itu yang disukai orang. Orang yang taat disingkirkan. Tidak, ngomong gitu. Itulah cobaan. Memang tidak bisa itu, Pak. Tidak bisa dipungkiri. Udah disinyalir Nabi semasa hidup beliau akan datang itu. Maka sebabkan itu kamu hati-hati. Jangan terbawa arus kan. Jangan. Maksud tipnya itulah. Tipnya banyak berzikir, Pak. Itu tipnya. Segalanya, Pak, yang paling dasar dalam hidup ini zikir itulah. Karena kalimat la ilaha illallah itu, Pak, luar biasa itu keistimewaannya. Dibuat Allah, Bapak Ibu, neraka, dibuat Allah surga, tempat orang disiapkan Allah bagi orang yang tetap meyakini la ilaha illallah dan mempertahankan la ilaha illallah. Kesaktian la ilaha illallah itu, Bapak Ibu, perjalanan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dibuat orang neraka itu begitu ekstrimnya, luar biasa kesiksaan di dalamnya, dibuat orang bagi orang yang tidak artinya mau menerima kalimat la ilaha illallah, artinya mengingkari la ilaha illallah, itu dah jelas neraka. Tapi yang jelas kesaktian yang kedua la ilaha illallah itu, seorang non muslim berusia dia 70 tahun, 80 tahun, pada akhirnya dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, besok mati dia, maka dia dihukumkan dalam Islam menjadi mukmin, masuk surga dia, Pak. Itulah hebatnya kalimat itu. Maka sebabkan itu jangan pernah lepas. Bikinlah zikirmu itu, Pak, kalau bisa 100 atau 1000 sehari. Tidak apa itu. Bikin 1000 sehari sebelum tidur kita, Pak, baca kalimat la ilaha illallah. Insya Allah jiwa akan tenteram. Uzkuruni azkurukum, kata Allah, ingat olehmu akan daku hambaku, aku pun pasti mengingat kamu. Uzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, banyak-banyak kau menyebut namaku, mudah-mudahan kau menjadi orang-orang yang beruntung. Kurang apa lagi diingatkan Allah dalam Al-Quran. Tinggal kita ini ya kadang-kadang tidak mau. Coba, Pak, praktekkan, insya Allah nyaman hidup kita, Pak, tentram, rumah tangga kita enak, senang, tidak timbul pertengkaran. Kenapa? Karena kita selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dikatakan Allah dalam hadis kudusi, kalimat la ilaha illallah itu hisni, bentengku, siapa yang masuk ke dalamnya aman dari siksaku, kata Allah. Kurang apa lagi, Pak? Cuman banyak orang yang alergi dengan kalimat la ilaha illallah kan. Padahal itu luar biasa itu. Mungkin itu aja, Pak. Selesai ya. Ayo. Ya. Mungkin inilah Bapak Ibu, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini diberikan Allah kepada kita pertolongan agar menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita bersama. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, perbaiki bagi kami agama kami yang merupakan penjaga dalam segala urusan kami. Perbaiki bagi kami dunia kami yang merupakan tempat tinggal sementara bagi kami, ya Allah. Perbaiki bagi kami akhirat kami merupakan tempat kembali bagi kami. Jadikan ya Allah perjalanan hidup kami ini sebagai tambahan bagi kami dalam kebaikan. Jadikan ya Allah akhir hayat kami nanti sebagai akhir bagi kami daripada segala keburukan.
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا مجيب السائلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا يا الله هذا جمعا مرحوما وتفرقنا يا الله من بعده تفرقا مباركا مقسوما واهدنا صراطا مستقيما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas ceramahnya. Mudah-mudahan ini menambah ilmu bagi kami semua untuk lebih mendekatkan lagi dan meningkatkan lagi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembawa acara saya mengucapkan mohon maaf kalau ada salah, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.